Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jadi di video kita kali ini kita akan mempelajari mengenai integral tak tentu fungsi aljabar, di mana subtopik yang akan kita bahas yaitu pengertian dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh integral tak tentu. Kemudian adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.10 dan juga 4.10. Oke, langsung saja. Jadi apa sih itu integral ya? Mungkin pada bertanya, apa sih sebetulnya itu integral? Jadi sebetulnya integral itu dia itu adalah kebalikannya dari turunan ya. Jadi di bab sebelumnya kita sudah mempelajari turunan, jadi integral ini adalah lawannya atau inverse dari turunan. Integral juga ini dinamakan atau disebut dengan anti turunan. Ya, karena tadi bahwa integral sendiri merupakan inverse dari turunan. Nah, kemudian notasinya sendiri bagaimana? Kalau pada turunan dinotasikan dengan f aksen. Kalau dalam integral, misalkan di sini notasi integral dari fungsi f itu ditulis dengan integral dari fx dx ya. Ini dibacanya integral dari fungsi fx terhadap x ya. Jadi ini ada seperti cacing seperti itu. Ini adalah lambang dari integral. Oke, sekarang langsung aja kita akan membahas mengenai beberapa formula dasar dan juga sifat-sifat pada integral tak tentu. Nah, untuk yang pertama, jika terdapat suatu fungsi konstan di mana terdapat k dx ya. Berapa integral dari k dx? Berarti dia integralnya adalah kx plus c. Jadi selalu setiap kali kita mengintegralkan, kita harus menambahkan plus c di belakangnya. Ya. Oke, kita contohkan. Misalkan untuk contoh yang pertama, integral 5 terhadap x itu berapa? Jadi integral 5 terhadap x itu dia ya udah adalah 5x plus c ya. Karena 5 ini merupakan suatu konstanta. Kemudian misal di sini ada lagi integral min 2 terhadap x. Berarti hasil integralnya adalah min 2x plus c. Kemudian jika ada 3/4 diintegralkan terhadap x, berapa hasil integralnya? Ya udah, berarti hasil integralnya dia adalah 3/4 x plus c. Jadi kesimpulannya, jika terhadap suatu fungsi konstan ya, konstanta di sini k diintegralkan, itu hasilnya adalah kx plus c. Itu untuk formula dasar dan juga sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada integral dari kx ya, pangkat n terhadap x, berarti ini hasil integralnya dia sama dengan k dibagi dengan n plus 1. Jadi untuk pangkatnya itu menjadi pembagi, tapi dia ditambah dengan 1. Kemudian untuk pangkat itu ditambah dengan 1. Tidak lupa juga ditambahkan dengan c. Jadi jika kemarin pada turunan pangkatnya itu dikurangi dengan 1, jika pada integral itu pangkatnya ditambah dengan 1. Ya. Kemudian kita akan langsung contohkan, misalkan di sini kita disuruh menentukan integral dari 4x pangkat 3 itu berapa. Caranya cukup mudah. Caranya berarti hasil integralnya itu adalah 4 dibagi dengan pangkatnya itu adalah pangkat 3 ditambah dengan 1, kemudian x pangkat 3 tambah 1 plus c. Maka ini tinggal kita sederhanakan. 3 tambah 1 itu adalah 4, 4 dibagi 4 itu 1, berarti hasil integralnya itu adalah x pangkat 4 plus c ya. Jika kita mau memeriksa apakah x pangkat 4 ini merupakan integral dari 4x pangkat 3, ini tinggal kita turunkan nih. X pangkat 4 itu kan ketika diturunkan dia menjadi 4x pangkat 3. Dia akan kembali lagi ke sini. Jadi tadi bahwa di awal pengertian dari integral sendiri dia merupakan inverse atau kebalikannya dari turunan.
Oke, kita kan ke contoh yang kedua. Misalkan di sini ada setengah X pangkat min 2. Ini integralnya berapa kalau diintegralkan terhadap X? Ya. Jadi cara mengintegralkannya, kita tulis dulu setengahnya di depan. Kemudian dikalikan. Nah, integral dari X pangkat min 2 itu berarti kan 1 dibagi pangkatnya itu adalah min 2 ditambah dengan 1. Kemudian untuk X-nya juga kita tambahkan dengan 1. Kemudian jangan lupa plus C. Berarti ini hasilnya dia sama dengan setengah dikalikan ini. Min 2 tambah 1 itu adalah min 1. 1 dibagi dengan min 1 itu adalah min 1. Kemudian dikalikan dengan X pangkat min 1 plus C. Sehingga setengah kali min 1 itu adalah min setengah. Berarti min setengah X pangkat min 1 plus C. Atau jika kita mau menyederhanakan lagi, berarti dia menjadi min 1 per 2X plus C. Nah, ini adalah hasil integralnya. Kemudian contoh yang berikutnya. Bagaimana cara mengintegralkan kalau ada bentuk pecahan seperti ini? Ya. Misal X pangkat 2 per 3 di sini. Oke. Caranya sama. Berarti hasil integralnya itu adalah 1 per, berarti pangkatnya yaitu 2 per 3 ditambah dengan 1. Kemudian untuk 2 per 3 di pangkatnya juga kita tambahkan dengan 1 juga. Kemudian plus C. Sehingga ini hasilnya adalah 1 per 2 per 3 ditambah dengan 1 itu adalah 5 per 3. Berarti ini per 5 per 3. Kemudian untuk pangkatnya dia juga 5 per 3 plus C. Sehingga kita sederhanakan 1 dibagi 5 per 3 itu kan sama juga dengan 3 per 5 X pangkat 5 per 3 plus C. Nah, ini adalah hasil dari integral dari X pangkat 2 per 3 terhadap X. Nah, biasanya bentuk seperti ini dia muncul ketika kita disuruh mengintegralkan suatu fungsi bentuk akar. Dimana kalau bentuk akar berarti kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pangkat. Oke. Kemudian kita akan lanjut kepada bentuk yang ketiga, yaitu bagaimana jika ada bentuk K per X dx, cara mengintegralkannya. Nah, jika ada bentuk seperti ini, itu hasil integralnya dia adalah K dikalikan dengan ln X, ya, ln mutlak X ditambahkan dengan C. Kenapa bisa seperti ini? Jadi sebetulnya untuk K per X sendiri, itu kalau kita sederhanakan, ya, ini kalau disederhanakan, dia itu menjadi integral dari K dikalikan dengan X pangkat min 1 dx, atau ini sama dengan K dikalikan dengan X pangkat min 1 dx. Jadi jika ada integral dari suatu fungsi dipangkatkan dengan min 1, ya, itu hasilnya dia sama dengan ini, K dikalikan dengan ln dari mutlak X plus C. Oke, kita akan coba contohkan langsung. Misalkan di sini soal yang pertama, kita disuruh menentukan integral dari 2 per X terhadap X. Nah, ini berapa hasil integralnya? Ya udah, berarti hasil integralnya itu adalah 2 ln X plus C. Ya, karena kita sudah memiliki formula dasar ini. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan di sini ada 3X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 4. Nah, sebetulnya bentuk ini kan bisa disederhanakan. Dia menjadi 3X pangkat min 1, ya, terhadap X. Atau ini bisa dituliskan dalam integral 3 per X dx. Ya. Berarti hasil integralnya itu adalah 3 ln X plus C. Ya. Jadi ingat, jika ada bentuk seperti ini, yaitu K per X diintegralkan terhadap X, dia hasilnya adalah K ln dari mutlak X ditambahkan dengan C. Oke.
Kemudian kita akan lanjut kepada sifat yang berikutnya, yaitu sifat jika terdapat suatu konstanta di sini ataupun skalar dikalikan dengan fungsi fx ya. Itu sebetulnya kita bisa menuliskannya bentuk ini menjadi k dikalikan dengan integral dari fx terhadap x. Kemudian sifat yang berikutnya, jika ada penjumlahan ataupun pengurangan dari dua buah fungsi, bagaimana cara mengintegralkannya? Yaitu tinggal kita integralkan sendiri-sendiri. Jadi fx-nya kita integralkan, gx-nya juga kita integralkan terhadap x. Oke, coba kita contohkan di sini. Misalkan contoh yang pertama. Di sini kita disuruh menentukan integral dari 4 dikalikan dengan 2x kuadrat min 1. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan 4, ya 4-nya kita taruh di depan, dikalikan dengan integral dari 2x kuadrat min 1 terhadap x. Ya. Berarti ini sama dengan 4 dikalikan. Nah, integral dari 2x kuadrat itu adalah 2 per 3 x pangkat 3. Kemudian integral dari min 1 itu adalah min x plus C. Ya, jangan lupa. Kemudian berarti ini tinggal kita kalikan 4 aja. Yaitu hasilnya adalah 8 per 3 x pangkat 3 min 4x plus 4c. Nah, dimana 4c ini sebetulnya bisa kita misalkan dia dengan c1 kayak gitu. Maka hasilnya adalah 8 per 3 x pangkat 3 minus 4x kemudian ditambah dengan C1. Dengan C1-nya itu merupakan suatu konstanta ya. Kemudian contoh berikutnya, misalkan di sini integral dari 6x kuadrat min 2x plus 1, ini integralnya berapa? Berarti ini hasil integralnya adalah 6 per 3. Dari mana 3? 3 ini yaitu dari 2 ini kita tambahkan dengan 1, kemudian pangkatnya berarti menjadi pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 2 per 2 x pangkat 2 ditambahkan dengan x ditambah dengan c. Sehingga kita sederhanakan bentuknya ini menjadi 2x pangkat 3 min x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan c. Nah, ini adalah hasil integralnya ya. Jadi itulah beberapa formula dasar dan juga sifat-sifat pada integral tak tentu. Kemudian di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita menentukan nilai dari konstanta C ini. Jadi untuk video pertama ini silakan jika ada pertanyaan bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar, dan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.